Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrun Jamil dengan NIM 20002114 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata pelajaran Manajemen Layanan Khusus Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi perpustakaan, di mana ketepatan dalam memahami klasifikasi perpustakaan yaitu yang pertama yaitu arti dan tujuan klasifikasi, dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengklasifikasian, dan yang ketiga yaitu sistem klasifikasi, dan yang keempat yaitu DW desimal klasifikasi, dan selanjutnya yaitu cara mengklasifikasikan buku, dan yang terakhir yaitu bahkan klasifikasi persepuluhan DW. Klasifikasi merupakan penyusunan sistematik terhadap buku dan bahan perpustakaan lain dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang mencari informasi. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengklasifikasikan buku berdasarkan subjeknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi buku menurut subjeknya, kemudian menurut bentuknya. Contohnya yaitu Kamus Istilah Biologi dikelaskan pada 57403 bukan kelas 03 kamus, tetapi subjeknya biologi yang dikemas dalam bentuk penyajian kamus. Selanjutnya itu mengklasifikasikan buku menurut maksud dan tujuan pengarangnya. Dan yang ketiga yaitu klasifikasikan buku menurut subjeknya yang paling spesifik. Misalnya budidaya ikan di air tawar 63998 jangan diberikan notasi 639-nya mengenai perikanan karena terlalu luas. Yang keempat yaitu apabila terdapat dua subjek saling berhubungan, klasifikasi buku yang paling banyak mendapatkan tekanan dan uraiannya. Yang kelima yaitu apabila suatu karya dapat ditemukan dalam dua notasi kelas yang sama-sama binarnya, kelaskan pada subjek yang paling banyak digunakan pemustaka. Selanjutnya itu apabila suatu karya membahas dua atau tiga subjek yang berimbang dengan merupakan bagian subjek yang lebih luas, kelaskan ke subjek yang lebih luas. Selanjutnya itu bila membahas dua subjek tanpa ada yang diutamakan, kelaskan ke subjek yang disebut terlebih dahulu dalam bagan. Yang terakhir itu bila subjek suatu karya tidak mempunyai nomor klasifikasi dalam bagan, klasifikasikan pada nomor yang paling dekat. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi yang baik. Suatu sistem klasifikasi dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama harus mencakup seluruh bidang ilmu pengetahuan, dan yang kedua yaitu diakui oleh umum susunannya harus taat asas, dan yang ketiga yaitu perinciannya harus dapat menampung hal-hal yang sekecil mungkin, dan yang keempat yaitu bersifat luas agar memungkinkan menampung hal-hal yang baru tanpa merombak susunan klasifikasi, dan yang kelima yaitu memiliki notasi yang sederhana, dikenal umum dan lewes, memiliki indeks yang lengkap, dan selanjutnya yaitu ada badan mengatasi perkembangannya. Selanjutnya itu DDC atau singkatan dari DW Decimal Classification adalah pedoman untuk melakukan klasifikasi bahan perpustakaan menurut subjeknya. Dalam menentukan nomor klasifikasi diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu dengan membaca dan memperhatikan judul dokumen, dan yang kedua yaitu kata pengantar, dan yang ketiga daftar isi, nomor 4 pendahuluan, nomor 5 membaca isi dokumen, dan nomor 6 biografi,
Dan nomor 7, pengklasir juga dapat membaca beberapa tinjauan atau review sebuah buku yang biasanya dimuat surat kabar majalah. Apabila semua langkah tersebut di atas telah dilakukan tetapi belum dapat menentukan nomor klasifikasi, maka pengklasir dapat meminta pertolongan pada ahli dalam bidang subjeknya dokumen tersebut. Dan sistem klasifikasi ini dikenal dengan DW Decimal Classification atau DDC, sesuai dengan nama penyusunannya. Hingga hari ini edisi terbaru dari DDC adalah 23 yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2011. Dan DDC terdiri dari 4 volume. Yang pertama itu DW Decimal Classification atau DDC. Yang kedua itu Library of Congress Classification atau LCC. Yang ketiga yaitu Universal Decimal Classification atau UDC. Mungkin sekianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.